3 golongan utama yang doanya tidak akan tertolak, mudah untuk Allah mengabulkannya. Salah satunya atau yang paling pertama disebutkan oleh Rasulullah adalah orang yang berpuasa dan puncaknya adalah ketika akan menjelang berbuka. Baik, meningkat acara selanjutnya yaitu acara inti kajian menjelang berbuka puasa yang akan disampaikan oleh Gurunda Kiai Haji Yusuf Mansur. Innana syakiruna lil ghayah lauma tafaddala Ustadzuna al-Fadil Kiai Al-Haj Yusuf Mansur bisu'udi alal mimbar liilqa'it tausiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Kosasi, guru kami yang mulia, Kiai Ahmad Jamil, Kiai Sani, Kiai Tarmizi, Kiai Gofur, dan semua para pimpinan di Darul Quran. Istri saya Siti Maimunah yang punya majelis riadoh bersama Muslimah Daku, dan para bunda-bunda, para pimpinan. Alhamdulillah kita sambil menanti kedatangan Syekh Abdurrahman Al-Ausi, teman-teman semua dari pasukan jenderal-jenderal Khotmul Quran, Kiai Muhaimin dan kawan-kawan. Sambil menunggu Syekh Abdurrahman Al-Ausi, kita isi dengan 1-2 kegiatan, dan kita berkah sekali. Sekitar 1 tahun yang lalu dengan izin Allah saya dikontak sama Syekh Ausi. Dibilang, Sub Mansur nih orang pertama yang saya kasih tahu setelah ayah dan ibu saya dan istri saya, bahwa kita akan punya mushaf pertama di dunia fil alam, bukan cuman di Saudi, Bahrain, Qatar, Kuwait, Turki, bukan, tapi di dunia. Saya tanya, udah banyak sih yang 30 juz mah? Enggak, yang ini beda. Bedanya apa? Pertama, pakai barcode. Kedua, umumnya orang 30 juz itu bisa 10 seh dan hanya suara. Nah, tapi Syekh Ausi merekam dengan sempurna, suara dan gambar. Jadi ini musawwar. Dan beliau bilang ini akan jadi kekayaannya Darul Quran, dia bilang. Setahun yang lalu dia bilang, doain sebentar lagi selesai 30 juz. Nah, dalam perjalanan kemari selesai itu 30 juz. Nah, kita dapat kehormatan menjadi tempat launching. Mungkin kalau sekarang masih belum kelihatan bersejarah, tapi 100 tahun yang akan datang peristiwa ini, Masya Allah, bos. Dan kita dipilih loh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan cuma nge-launching pakai Zoom. Ini kita nge-launching, orangnya datang, yang bikinnya datang dengan izin Allah bersama-sama kita, insya Allah. Ya, ini saya Abdurrahman bin Jamal Al-Ausi. Beliau datang dengan tiket sendiri loh, enggak dibayarin, bisnis kelas. Terus hotel Kiai Jamil jadi saksi. Marah dia ketika Kiai Jamil ngegantiin duitnya. Bukan gantiin, jadi waktu pertama kali datang malam, kita langsung bayarin kan tuh tiketnya, hotelnya. Dia bilang, kenapa ente bayar? Ane udah bayar. Saya bilang, kalau ente udah bayar, saya masa hotel nerima, rupanya duit dia belum didebet sama nih Hotel Borobudur. Itu paginya langsung dipulangin tuh duit, sekitar 1.500-an dolar. Nah, yang menarik kawan-kawan semua dengan izin Allah, kenapa dia mau kemari? Ini pertanyaan yang menarik. Dia mengcancel ngimamin di Turki, ngimamin di Kuwait, ngimamin di Bahrain, ngimamin di Emirat, Dubai, Abu Dhabi. Dia nggak mau ngimamin di mana-mana. Jawabannya adalah dia mencintai saya dan mencintai kita semua di Darul Quran. Basa-basi begini, bos. Emang yang tahu saya diserang, emang yang tahu saya difitnah,
Emang yang tahu saya dihoak-hoakin, emang yang tahu saya punya kesalahan dibongkar-bongkarin, itu orang Indonesia doang? Enggak. Termasuk yang tahu diantaranya adalah Syekh Ausi. Nangis saya waktu pertama kali dia bilang. Dia bilang, kalau saja bukan karena corona, dengan izin Allah saya udah terbang sekarang. Ingin memeluk kamu, kata dia. Ingin memeluk engkau wahai sahabatku Yusuf Mansur. Ingin memberitahu orang di Indonesia bahwa Ausi ada bersama Yusuf Mansur dan Darul Quran. Itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ucapan dia diucapkan ketika orang masang foto sama saya aja nggak mau. Serius ini. Orang pada ngapus-ngapusin foto sama saya, ngapus-ngapusin postingan sama saya. Ustadz-ustadz gede pada kemari, nggak ada satupun yang ngupload. Nggak ada. Takut. Datang iya. Ngupload? Nggak. Tapi ini orang dari negeri yang jauh. Dia bilang kalau bukan karena corona, dengan izin Allah saya nggak bisa beli tiket, saya nggak bisa datang. Saya udah terbang sekarang dan saya peluk ente untuk membuktikan bahwa Ausi Abdurrahman bin Jamal Al-Ausi bersama kamu. Tentu Anda lebih berharga dari beliau. Kenapa? Karena Anda bukan lagi pengen beli tiket, Anda emang bersama saya, bersama Darul Quran, nggak pernah pergi, nggak pernah ninggalin. Paling ngapus WA dikit, ya san. Nggak ada yang ngambek, nggak ada yang pergi, nggak ada yang curiga, nggak ada yang marah-marah, nggak ada. Berarti Anda lebih hebat juga dari Al-Ausi. Tepuk tangan buat Anda semua. Dan setiap raja, setiap bahkan Nabi dan Rasul, ada masa-masa mereka sendirian. Yang paling puncak siapa yang paling sendirian? Adam alaihissalatu wassalam. Sendiriannya bukan sendirian sebulan, 2 bulan, setahun, 3 tahun, tapi sekian ratus tahun. Tapi emang gak pernah merasa sendirian. Kenapa? Karena ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada orang-orang yang mencintainya. Nah, Syekh Abdurrahman Al-Ausi begitu udah dibuka, saya kaget. Dia langsung ngasih tiket. Nih, udah beli tiket. Ente beli tiket bukan bisnis kelas lagi. Dia naik Qatar yang ada first classnya. Dia tiketnya tuh first class. Waduh, saya bilang ini kalau ganti bercanda nih, saya bilang nih. Gue mendingan buat bayar THR anak-anak nih. Mendingan buat bayar gajian tahap 3. Tepuk tangan buat teman-teman. Gajian kok ada tahapan. Dia bilang, Ustadz Yusuf, yang ganti ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bilang, saya Abdurrahman Jamal Al-Ausi datang bukan karena duit, dia bilang. La nuridu jazaan wala syukura, dia bilang. Dan Syekh Ausi yang sekarang nih berbeda sekali dengan Syekh Ausi ketika masih muda, kira-kira tahun 2010-an. Ausi yang sekarang ini bener dah, lebih humble, lebih dapat, lebih kemudian baik. Dia kalau pergi kemana-mana bawa duit, bener, dia bagiin ke sana kemari. Terus biasanya kalau begini enggak, begitu enggak, ngomel. Ini enggak. Malah dia sering nasihatin saya, isbir Yusuf Mansur. Ente aneh namain sekarang Samahatus Syekh, dia bilang. Iya, dia ngejulukin saya sekarang Samahatus Syekh. Ente jangan manggil aneh Samahatus Syekh, repot ente manggilnya. Ini panggilan tertinggi, kastar tertinggi di dunia Syekh. Kenapa? Karena orangnya selalu samahah. Udah, nggak apa-apa. Udah biarin. Aneh belum bisa. Belum nyampe kayak begitu. Ya paling nunggu 3 hari gitu. 3 hari ada bayar dikit gitu. Nah, beliau tuh selalu ngingetin saya di perjalanan. Jangan. La taqdab walakal jannah. Lah ini kan ucapan si Aisyah waktu TK ini. Ucapan si Wirda ini waktu TK. La taqdab walakal jannah, jangan marah-marah. Nanti ente dapat surga udah. Nah, Syekh Ausi lagi menuju kemari. Itulah background beliau datang kemari. Jadi datang kemari dia bukan pengangguran nih. Bukan nggak ada yang ngorder jadi imam. Oh kan. Dan dia kan kalau ngimamin itu kontraknya 1 miliar, 2 miliar. Emangnya imam muda? Imam mudanya Dina mana? Dina.
Iya, begitu ngimamin jojok kolos ada besek. Enggak, dia mah 1 miliar 2 miliar. Tapi itu dia pinggirin sebab apa? Sebab kita. Nah yang lebih tingginya lagi dia bilang, kenapa dia harus bela Yusuf Mansur? Ternyata dia bilang Quran. Saya enggak ngeliat Yusuf Mansurnya, dia ngeliat Quran. Lah kalau ente orang Quran dihina-hina, berarti aneh juga orang Quran dihina-hina juga. Masya Allah, luar biasa. Oke, sambil menunggu beliau, di sini ada Ustadz Humaydi. Ini lagi jadi orang seberkah-berkahnya orang, karena baru aja pulang sebulan bersama Rasulullah. Mana Ustadz Humaydi? Sebulan ibu-ibu majelis Riyadhah, menambah kekuatan riadonya ibu-ibu. Ini Ustadz Humaydi baru aja ngikutin pendidikan ya 1 bulan langsung di Masjid Nabawi ya bersama Syekh Jarullah. Biar beliau sedikit cerita pengalamannya di Madinah dan berbagi sedikit sama kita, dan kemudian membaca Quran. Mudah-mudahan pahalanya buat semua hajat ibu bapak semua, hajat kita semua, dan segala macam apa yang kita keluhin, yang kita takutin, khawatirin, termasuk kita pengenin, insya Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, cerita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya muliakan, Ayahanda Kiai Haji Yusuf Mansur, beserta para pimpinan, Kiai Anwar Sani, Kiai Tarmizi, Kiai Kosasi, Kiai Jamil, dan semua asatizah yang insyaallah saya muliakan juga dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama yang saya ingin sampaikan adalah salam dari Maqori, Muassasah Maqori Madinah, yang ini langsung dipelopori langsung oleh Syekh Abdullah Jarullah. Beliau menitipkan salam untuk Ayahanda, untuk semua SDI Darul Quran dan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Mudah-mudahan kedepannya bisa kembali bersilaturahmi. Mudah-mudahan kedepannya bisa menjalin lagi hubungan baik antara Darul Quran dengan Muassasah Maqori Quraniyah di Madinah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin saya sedikit cerita ayah ya mungkin ya. Bagaimana perjalanan saya kemudian dan pasca di Madinah. Ini lumayan agak panjang. Pertama, kenapa saya bisa diundang oleh Syekh Jarullah, yakni dari Maqori Madinah. Awalnya memang ketika kunjungan beliau ke Indonesia, Ayahanda Yusuf Mansur semuanya mengundang kita, orang-orang yang sempat ingin belajar ke beliau, dan di situ ada obrolan lah bahwa nanti insya Allah dalam beberapa waktu akan ada yang berangkat. Nah di situ saya ingat banget ayah waktu kita ketemu, ayah udah bilang, udah Maidi berangkat Madinah. Saya di situ belum sama sekali, masa nggak mungkin lah, masa kayak saya bisa berangkat gitu. Dan alhamdulillah, qadarullah wa masyafa'al, memang Allah mentakdirkan saya benar-benar berangkat. Dan ini bisa dibilang mendadak banget. Saya diberitahu oleh Syekh Ghafur itu di awal bulan, kita baru pertama mulai semester 2 di bulan Januari, awal Januari dikasih tahu kalau nggak salah ya. Nah di akhir Januari itu Allah takdirkan saya untuk berangkat, dan itu luar biasa, prosesnya benar-benar sangat di luar dugaan. Nih ibu-ibu yang Riyadhah, nih yakin ya,
Ini cuman dengerin omongan, jatuhin omongan, belum tahu apa-apa, boro-boro duit, kayak geledek juga denger omongan kayak geledek, tapi berangkat. Dan berangkatnya bukan 9 hari loh, berangkatnya sebulan. 40 hari. Oh malah 40 hari, Masya 40 hari. Kayak Riyadh 40 hari. Sebenarnya enggak 40 hari, Ayah. Kita 40 hari itu programnya. 40 hari program di Madinahnya. Tapi sebelumnya saya sudah berangkat dari awal Februari. Harusnya program itu mulai tanggal 6. Totalnya berapa hari? Totalnya mungkin bisa dibilang 50 hari. Coba 50 hari. 50 hari itu. Insya Allah ibu-ibu berangkat haji umroh, amin. Amin ya Allah. Kiai Kosasi ini ibu-ibu nih lepas dari Riyadh. Ya Allah Tanah Abang, ya Allah Tanah Abang. Udah mau lebaran soalnya. Orang-orang tanah suci dia Tanah Abang. Terus. Ya, pokoknya banyak lah yang terjadi lah sebelum kita berangkat sampai akhirnya alhamdulillah saya berangkat benar-benar free, benar-benar saya langsung berangkat gitu. Benar-benar ya bisa dibilang berangkat sendiri, balik sendiri. Enggak bayar sedikit pun. Enggak bayar sedikit pun. Sepeser pun enggak. Enggak dipotong gaji. Enggak dipotong gaji, Mas. Tapi dapat gaji juga enggak? Dapat. Oh, tetap dapat gaji. Dapat alhamdulillah. Masya Allah. Karena bingung. Nanti gantian. Nanti ustadz gantian insya Allah. Kita nanti sehat kok. Iya. Sehat banget. Amin, ya Semua Allah. gantian satu berangkat insya Allah. Kalau perlu kayak orang kayak Gofur ini justru ngendaliinnya sambil ngapal Quran. Pimpinan-pimpinan itu cara terbaik pimpinan memimpin itu ngapal Quran. Tampuk kepemimpinan kasih Allah aja. Terus kita ngopenin Quran aja. Gitu. Nanti semua naik ke atas ngapal Quran. Apa yang paling menarik ditemukan di Madinah? Wah, banyak banget. Saya nyampe aja itu udah dibilang kesan yang sangat benar-benar. Ini yang pertama apa udah pernah ke Madinah? Pertama ya. Pertama banget. Belum pernah sebelumnya. Pertama langsung 50 hari tepuk tangan, Masya Allah. Jadi harus yakin Bu, Pak, harus yakin sama Allah itu, benar. Saya nyampe ke Raudhah tuh. Alhamdulillah sampai 3 kali. 3 kali ke Raudhah. Siapa yang belum pernah ke Raudhah, ibu-ibu? Bapak-bapak juga siapa nih? Pasukan Darul Quran yang belum pernah ke Nabawi, tinggal jalan. Udah jalan sono Nabawi. 3 kali ke Raudhah. Kita di sana umroh sampai 3 kali. Umroh 3 kali Bu. Sedangkan 1 kali umroh kayak Kosasi berapa duit? Sekarang berapa duit? 35 juta. Berarti dia 3 kali umroh itu setara dengan 100 juta. Masya Allah. Sampai sono nih, ente lupa sama Darul Quran apa ingat? Aduh, gimana saya mau lupa? Pokoknya yang saya bayangin semuanya daku gitu. Wih, karena yang kita daku dibayangin, Masya Allah. Yang asbab musabab saya bisa berangkat ya siapa lagi gitu kan kalau bukan Darul Quran. Iya. Karena saya ingat banget tuh Kiai Soleh ngomong ke saya. Ini Ustadz Maid ini beda nih. Bingung kita. Kalau dibilang mau cuti bukan cuti. Tapi kalau dibilang berjalanan juga ya gimana? Ya udah berangkat aja katanya gitu. Bismillah. Ya udah doain aja gitu. Saya mudah-mudahan apa yang kita capai mau kita tuju, yang kita ini hajatkan. Baru pulang dari Madinah. Selamat datang Ustadz Irwan. Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kefalah, selamat datang nih, Masya Allah. Tasik. Siapa lagi tamu-tamu undangan yang lain? Tamami ada, Abdullah udah datang semua. Ini udah karena udah mau maghrib, doain. Ayo doain semuanya bisa ke tanah suci, bisa barokah hidupnya, utang lunas, amin, gaji full. Amin. Ya THR udah turun belum THR? Hah? Allah berfirman, yang sabar ya. Itu firman Allah loh. Isbiru. Bertahap lah. Doa biar THR-nya turun. Amin. Amin ya Allah. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا آمين. بها من جميع الأهوال والآفات آمين. وتقضي لنا بها جميع الحاجات آمين. وتطهرنا بها من جميع الذنوب والسيئات آمين. وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات آمين. وتبلغنا بها أقصى الغايات آمين. من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. آمين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يسر علينا أمورنا أمور الدنيا والآخرة ولا تعسر علينا فإن كل عسير عليك يسير. اللهم ارزقنا زيارة بيتك المعظم آمين. آمين. ورسولك المكرم آمين. في هذا العام وفي كل عام بأحسن الحال برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا ربنا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بنية القبول وشفاعة الرسول وتيسير الأمور. الفاتحة.